Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, mari kita baca firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk malam dan istirahat kami. Kami bersyukur untuk pagi ini. Saat ini kami hendak membaca sebagian dari firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahaminya. Mampukan kami untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bacaan kita pagi ini diambil dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita baca bersama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah kita yang menghayati dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, tema doa pagi ini adalah sisa waktu. Pada waktu saya membaca tema ini, saya jadi teringat lagu Masih Ada Waktu, gubahan Ebit GAD tahun 1988 yang diaransemen ulang dan dinyanyikan bersama anaknya di awal April yang lalu. Mari kita dengarkan lagu ini. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan, waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Lagu ini mengingatkan kita akan waktu yang masih kita miliki, atau bahwa kita masih ada waktu
untuk melakukan sesuatu. Bagi saya bacaan ini paling tidak memberikan dua pesan. Yang pertama adalah pesan agar kita berhenti berbuat dosa. Dalam bacaan ayat 1 Petrus mengatakan, karena Kristus telah menderita secara badani. Dan dalam hal ini dia sebenarnya berbicara tentang kematian, seperti yang dia ungkapkan dalam pasal 3 ayat 18. Maksud Petrus bahwa kita harus menganggap hidup manusia lama kita mati, karena orang mati tidak berbuat dosa. Seperti dituliskan dalam Roma 6 ayat 7, demikian. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kematian manusia lama terjadi saat kita mengalami pertobatan dan kita bangkit dalam kehidupan sebagai manusia baru. Kita harus mempersenjatai diri kita dengan sikap ini yang akan membantu kita menghentikan dan melawan dosa. Sikap ini akan membantu kita mengatakan tidak pada keinginan manusiawi yang tidak sehat. Yang kedua adalah pesan agar kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Petrus membagi kehidupan dalam waktu orang Kristen menjadi dua bagian, yaitu sebagai manusia lama sebelum pertobatan dan sebagai manusia baru untuk waktu yang tersisa setelah pertobatan. Waktu sebelum pertobatan yang sering dihabiskan untuk memuaskan keinginan kita sendiri dijabarkan dalam ayat 3 sampai dengan 5. Sementara waktu setelah pertobatan harus digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan atas kehendak nafsu manusia. Bapak Ibu sekalian, waktu adalah sumber daya kita yang paling berharga. Jauh lebih penting daripada uang. Kita bisa berusaha mendapatkan lebih banyak uang, tapi kita tidak mungkin bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Kita hanya memiliki waktu tertentu yang menjadi jatah kita di dalam kehidupan. Oleh karenanya Paulus dalam Kolose 4 ayat 5 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Jika kita tidak belajar mengatur waktu dengan baik, kita tidak dapat mengatur hal lain dalam hidup ini, karena waktu adalah hidup kita. Masalahnya, kita tidak tahu persis berapa banyak waktu yang tersisa dalam hidup kita. Kita harus memutuskan bagaimana kita menggunakannya. Awal Januari lalu, saya berkesempatan hadir dalam acara pengucapan syukur seorang tokoh akuntan yang genap 90 tahun. Sejumlah testimoni disampaikan baik oleh keluarga, mantan anak buah, dan juga kolega yang menampilkan kontribusi dia yang luar biasa bagi dunia akuntansi dan bisnis di Indonesia. Beliau adalah legenda. Dia juga menghabiskan waktu pensiunnya untuk melakukan pelayanan dan melayani anak-anak sedunia. Setiap ulang tahun saya mengucapkan selamat kepadanya karena umurnya bertambah 1 tahun. Tetapi berapa kali dia mengatakan kepada saya bahwa umurnya justru berkurang 1 tahun. Dia menyatakan waktunya makin terbatas. Dia yang sudah melakukan berbagai hal yang positif masih berbicara tentang ada hal-hal yang dia pikir seharusnya dia bisa lakukan. Bapak Ibu sekalian, Petrus dalam ayat kedua menyatakan agar waktu yang sisa dipergunakan menurut kehendak Allah. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Apakah kita perlu menutup mata dan kemudian membuka Alkitab, menunjuk satu bagian dari Alkitab dan mengatakan inilah ayat yang menuntun kita akan kehendak Allah? Ataukah kita perlu melakukan perenungan agar kita tahu apa yang sudah kita lakukan khususnya sebagai manusia baru? Ada yang mengatakan kita harusnya bukan menghitung waktu, tetapi membuat waktu kita diperhitungkan oleh Tuhan. Apakah melakukan kehendak Allah berarti kita semua harus melayani secara penuh di gereja? Pendeta Kuntadi almarhum pernah mengatakan bahwa setiap orang dipanggil menurut hambanya pada setiap aspek kehidupan. Manusia diberi pekerjaan yang berbeda, tetapi dengan tujuan sakral yang sama. Profesi dan pekerjaan akan baik apabila dilihat sebagai pelaksanaan misi Allah. Yang penting dalam bekerja
kita membawa gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Maka semua pekerjaan dan profesi adalah pelayanan kepada Tuhan. Pekerjaan menjadi suci dalam ketaatan kita kepada Allah. Dan semuanya penting bagi berfungsinya masyarakat manusia. Lalu selain pekerjaan, apalagi yang menghabiskan waktu kita? Tidur atau mencoba tidur. Berapa jam? Apakah berlebihan? Apakah kita menghabiskan waktu berjam-jam menonton drama seri di televisi? Atau kita melakukan telepon baik untuk urusan bisnis, gosip, atau merumpi? Apalagi dalam zaman teknologi informasi saat ini. Ada WhatsApp, Facebook, Instagram, berbagai macam multimedia. Broadband Search menyatakan bahwa di tahun 2020 ada 3,8 miliar orang yang menggunakan sosial media. Hampir setengah dari penduduk bumi ini. Dan secara rata-rata mereka menghabiskan 144 menit per hari. Di Asia atau Oceania, kita rata-rata menghabiskan 2 jam 16 menit. Dari jumlah itu, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca atau ikut menyebarkan hoax dibandingkan kita mencari dan membagikan kabar baik. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing saat ini. Mungkin Bapak Ibu sedang memikirkan tentang pekerjaan di kantor, kesibukan pelayanan di gereja, atau justru galau menyesali waktu yang terbuang. Petrus membawa kabar baik untuk kita. Dia tidak meminta kita menyesali masa lalu, tetapi kita diminta untuk memakai waktu yang tersisa untuk menjalani kehidupan secara lebih bermakna. Kita bisa mengurangi kegiatan yang kurang bermakna dan menggantinya dengan kegiatan yang membawa berkat. Di zaman teknologi dan di kondisi di mana kita harus tinggal di rumah, kita bisa memanfaatkan multimedia untuk pemahaman Alkitab, melawat, memberikan konseling secara online, atau berbagi waktu dengan sesama umat yang membutuhkan. Ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan bahwa waktu yang terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Dan waktu terbaik kedua adalah hari ini. Jadi kalau dulu kita belum melakukan, kenapa tidak kita mulai hari ini selagi masih ada kesempatan? Seperti kata lagu tadi, kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk peringatan di mana kami harus menghentikan dosa dan kami harus memanfaatkan waktu kami yang tersisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam hari-hari selanjutnya. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa bagi orang-orang yang dalam keadaan susah, bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami ingin berdoa bagi orang-orang yang terdampak dengan COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintah yang mengupayakan segala daya untuk menyelesaikan pandemi ini secepat mungkin. Kami secara khusus berdoa juga untuk para dokter dan tenaga medis yang ada di rumah sakit, yang mengorbankan waktunya, mempertaruhkan nyawanya untuk menolong sesamanya, menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat dampak penyakit ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk berbuat sesuatu dengan apa yang kami miliki dan kami mampu lakukan untuk menolong mereka dan mengurangi penderitaan yang sedang mereka alami. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan diri kami di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, dan Tuhan memberkati kita.